Om Swastiastu. Di sini saya akan membuat tugas proyek topik suhu dan kalor, dan materi yang saya ambil adalah perubahan fase zat. Tujuan pembuatan video ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui secara rinci apa itu perubahan fase zat. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis perubahan fase zat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peristiwa terjadinya perubahan fase zat. Mari kita lanjut membahas materinya. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertiannya terlebih dahulu. Perubahan fase zat adalah proses perubahan dari bentuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fase tersebut adalah kalor. Perubahan fase merupakan efek dari adanya salah satu sifat fisika zat, yaitu wujud. Sifat fisika zat sendiri ialah sifat fisika yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Misalnya, wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik lebur, dan titik didih. Secara harfiah, perubahan fase terjadi saat zat berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Misalkan, gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas, dan sebaliknya. Setiap proses perubahan melibatkan panas. Baik panas tersebut dilepas oleh zat ataupun diterima oleh zat, tapi tidak melibatkan perubahan temperatur. Panas ini disebut panas laten ataupun kalor laten. Mari kita lanjut membahas jenis-jenis perubahan fase zat. Perubahan fase zat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan wujud yang melepaskan kalor dan perubahan wujud yang memerlukan kalor. Sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal terjadinya perubahan uap menjadi salju ataupun uap air panas yang dibiarkan membeku di tempat yang dingin atau freezer. Yang kedua, membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dibiarkan di dalam freezer lama-kelamaan akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan, dan perubahan kue agar-agar dari cair menjadi padat. Yang ketiga yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun yaitu es batu yang di dalam gelas akan menyebabkan bagian luar gelas menjadi basah. Rumput di lapangan di pagi hari akan terasa basah, padahal sore harinya tidak ada hujan. Dan titik embun air yang memburamkan kaca mobil saat hujan. Jenis kedua yang akan kita bahas yaitu perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor ini juga dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair yaitu es batu yang dibiarkan di lingkungan terbuka akan mencair. Lilin padat yang dicairkan apabila terkena panas, dan mentega yang digunakan untuk memasak akan mencair. Yang kedua yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap yaitu air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Pakaian yang basah jika dijemur dan dibiarkan terkena matahari langsung akan kering. Dan yang ketiga yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud
dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim yaitu kamper yang diletakkan di dalam lemari. Kamper akan berubah menjadi gas apabila terkena kalor dalam lingkungannya. Lama-kelamaan, kamper akan mengecil dan lemari menjadi harum. Sekarang mari kita latihan soal dengan contoh soal berikut. 1. Contoh proses perubahan wujud ketika melepaskan kalor adalah A. Es mencair, uap air mengembun, dan kapur barus menyublim. B. Air membeku, uap air mengembun, dan lilin memadat. C. Lilin mencair, lilin memadat, dan kapur barus menyublim. D. Besi meleleh, air mendidih, dan uap air mengembun. Oke, kita bahas satu persatu dari yang A. Es mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud ketika memerlukan kalor. Berarti sudah tentu A bukan. B. Air membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud ketika melepaskan kalor. Berarti ini bisa kita lanjut mengeceknya. Uap air mengembun. Mengembun proses perubahan wujud ketika melepaskan kalor. Lilin memadat. Lilin memadat proses perubahan wujud ketika melepaskan kalor. Berarti sudah dipastikan jawaban nomor 1 itu B ya. Untuk lebih lanjut lagi, coba kita cek dulu. C. Lilin mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud ketika memerlukan kalor. Berarti C bukan. D. Besi meleleh. Meleleh itu maksudnya mencair. Mencair, seperti yang dikatakan tadi, merupakan proses perubahan wujud ketika melepaskan kalor. Jadi sudah terbukti ya, jawaban nomor 1 itu B. Air membeku, uap air mengembun, dan lilin memadat. 2. Kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Hal itu menunjukkan perubahan wujud dari A. Padat menjadi cair, B. Air menjadi gas, C. Padat menjadi uap, D. Padat menjadi gas. Pernyataan kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis itu merupakan contoh peristiwa dari menyublim. Seperti yang saya jelaskan di bagian jenis-jenis perubahan fase zat tadi, ada perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Nah, itu dibagi menjadi 3, salah satunya adalah menyublim. Contoh peristiwa yang saya sebutkan tadi itu adalah kamper. Kamper dan kapur barus itu sama-sama zat padat. Dan dia akan lama-lama mengecil atau habis di dalam lemari. Nah, pernyataannya ini mirip. Berarti pernyataan nomor 2 itu merupakan sudah terbukti bahwa kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis itu perubahan wujud menyublim. Menyublim itu perubahan wujud yang dialami benda dari zat padat menjadi gas. Jadi, dilihat dari option yang diberikan, nomor 2 ini jawabannya adalah D. Padat menjadi gas. 3. Gelas yang berisi air dingin, maka permukaan gelas tersebut terdapat titik-titik air. Hal itu terjadi karena udara di luar gelas mengalami A. Penguapan, B. Peresapan, C. Pengembunan, D. Penyubliman. Dari pernyataan nomor 3 ini sudah saya jelaskan tadi di bagian jenis-jenis perubahan fase zat yang di perubahan wujud zat melepaskan kalor. Salah satunya ada mengembun. Di mengembun tadi saya menjelaskan contoh peristiwanya yaitu es batu dalam sebuah gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Nah, hal ini sama dengan pernyataan nomor 3. Berarti jawaban nomor 3 dilihat dari optionnya jawabannya adalah C. Pengembunan. Sekarang mari kita lakukan eksperimen sederhana.
terkait materi perubahan fase zat ini. Bahan yang diperlukan hanya satu, yaitu lilin, dan alat yang diperlukan yaitu satu juga, korek api. Boleh yang gas, boleh yang kayu ya. Pertama-tama kita hidupkan korek api, lalu arahkan apinya ke sumbu lilin. Maka api itu akan menghantarkan panas ke lilin yang memerlukan panas. Atau bisa disebut api ini mengantarkan kalor lalu diterima oleh sumbu lilin. Kesimpulan materi dari perubahan fase zat ini yaitu perubahan fase zat bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan fase zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam bentuk angka suhu. Misalkan, air yang berubah menjadi zat padat harus mencapai titik bekunya, dan air yang berubah menjadi zat gas harus mencapai titik didihnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.